membahas mengejar Lailatul Qadar. Dan ini tentu ada alasan kenapa tema ini dipilih, karena memang kita sudah masuk di 10 terakhir Ramadan. Dan kita sudah melalui tadi malam ke-21. Sementara memang kalau kita mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang ada, menyebutkan tentang Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Dan makna teman-teman sekalian lebih baik daripada 1000 bulan, artinya 1000 bulan itu kalau kita hitung kurang lebih tepatnya 84 tahun plus 3 bulan. Artinya sama ibadah apapun yang kita kerjakan di waktu itu dengan 83 tahun plus 4 bulan. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang ada, menyebutkan tentang Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Jadi semalam sudah lewat malam 21, akan ada insya Allah besok malam 23, lusahnya lagi setelah itu 2 hari, ya, ada malam 25, kemudian malam 27 dan malam 29. Walaupun pendapat yang setelah kami kumpulkan semua umumnya tulisan tentang masalah ini, lebih kuat tertuju kepada malam 27, atau sering kali terjadi di malam 27, tapi bukan mustahil dia berputar di malam-malam ganjil tersebut. Baik teman-teman sekalian, surah yang sangat masyhur dalam Al-Quran perlu kita bacakan terlebih dahulu karena memang surah inilah yang menjadi sebab juga bahasannya. Surah Al-Qadr yang sangat masyhur, 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadr itu. Dan Qadr artinya kemuliaan. Sebagian ulama mengatakan kemuliaannya karena turunnya Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah semua malaikat-malaikat dan juga dipimpin atau pemimpin mereka Ruh atau Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk menyelesaikan semua perkara. Salamun hiya hatta matla'il fajr, dan dia akan penuh dengan kesejahteraan malam itu sampai terbitnya fajar. Teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat dari ayat ini, kita bahas dulu 5 ayat ini, ada penyebutan atau keutamaan tentang Al-Quran. Jadi surah ini sebenarnya turun fokus menjelaskan tentang masalah Al-Quran. Karena pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Pertama kalinya turun Al-Quran. Dan karena itu dikatakan dia qadar, punya kemuliaan. Dan saking mulianya Al-Quran, sampai-sampai ini berjalan terus kemuliaannya sampai hari kiamat. Jadi setiap terjadi malam Al-Qadr, yang berputar di malam-malam ganjil dan mayoritas terjadi di malam 27 tadi saya katakan, maka itu terus sampai menjelang hari kiamat dianggap malam mulia. Makanya Allah memberikan kedudukan tersendiri malam itu sampai semua amal yang dikerjakan akan lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian saking meriahnya malam itu sampai para malaikat dan Jibril pun disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi untuk menyelesaikan semua perkara-perkara, menentukan takdir-takdir. Dan itu malam itu akan penuh dengan kesejahteraan. Maknanya tidak akan pernah ada syaitan yang bisa membuat kejahatan pada malam itu sampai pagi. Malam ini, teman-teman sekalian, yang sedang kita bahas adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Mujahid, seorang tabi'in yang masyhur, bahwa yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan dari sisi amalan-amalan soleh. Apakah itu puasa, sholat, dan itu lebih baik daripada kita mengerjakannya selama 1000 bulan berturut-turut. Dan juga beliau mengatakan bisa bermakna 1000 bulan lebih baik daripada malam selain Lailatul Qadar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita sangat dianjurkan untuk mengerjakan banyak perbuatan di malam itu. Akan kita paparkan insya Allah di puncak bahasan kita tentang masalah amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan. Tapi kita harus renungi dulu malam yang sedang kita bahas memang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya, kalau teman-teman sempat mengucapkan subhanallah pas Lailatul Qadar, dan saya perlu titik beratkan, kalau seandainya kita masih hidup insya Allah dan semoga Allah panjangkan umur kita,
di 10 terakhir Ramadan ini, berarti kita pasti melalui Lailatul Qadar. Hanya saja siapa yang mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mengerjakan amal soleh pada saat itu. Banyak orang hanya menghabiskan dengan tontonan-tontonan, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, gitu kan. Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ngobrol kosong, gitu kan. Kalau bukan di masa pandemi seperti ini, banyak sekali mereka habiskan di pasar-pasar hanya untuk mencari baju lebaran. Dan ini semua disayangkan sekali. Oleh karena itu nanti kita jelaskan insya Allah di jenis-jenis amalan yang dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabat, para salafus salih, ya, bagaimana mereka fokus justru di 10 terakhir itu dengan ibadah-ibadah dan bukan di pasar, bukan di jalan, sebagaimana banyak kaum muslimin lakukan itu. Dan di malam ini selain 1000 bulan teman-teman sekalian, juga turunnya malaikat, dan ini tidak sembarangan untuk malaikat turun. Apalagi Allah SWT juga menyuruh Jibril untuk turun. Sebagaimana Allah katakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun ke muka bumi itu menandakan bahwa malam tersebut atau banyak keberkahannya dengan membawa rahmat dari Tuhannya. Malaikat setiap kali turun tentu membawa keberkahan dan rahmat, sebagaimana malaikat membawa keberkahan ketika mendatangi halaqah ilmu, sampai-sampai mereka meletakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu. Syaitan juga tidak bisa berbuat apa-apa, sebagaimana sudah saya singgung sedikit tadi. Diambil daripada firman Allah SWT, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam kesejahteraan sampai terbitnya fajr. Dan kata Mujahid, syaitan tidak bisa melakukan kejelekan atau mengganggu manusia pada malam tersebut sampai terbit matahari. Ini adalah tafsir diambil dari tafsir Al-Quran Al-Azim punya Ibnu Katsir jadi 7 halaman 610. Ibnu Zaid dan juga Qatadah berkata pada malam Lailatul Qadar hanya ada kebaikan saja, tidak akan ada kejelekan sampai terbit fajar. Juga sama disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir jadi 7 halaman 611. Pada malam itu juga, ini malam mulia sekali, Allah Subhanahu wa taala tentukan takdir, ajal dan rezeki. Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Qatadah dan ulama lain bahwasanya pada malam Lailatul Qadar diatur berbagai macam urusan. Ketika itu ajal dan berbagai rezeki ditetapkan. Hal itu sesuai atau sejalan dengan firman Allah di ayat lain surah Dukhan ayat 4. Surah Dukhan ayat 4 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itulah dijelaskan dan ditetapkan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Dan Asy-Syu'bi berkata mengenai tafsir ayat 4 dan ayat 5 surah Al-Qadr, min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa keselamatan dan malaikat datang pada malam tersebut bagi orang-orang yang ada di masjid. Itu berlangsung hingga fajar. Tentu di masa pandemi sekarang nanti kita akan jelaskan pada saat kita jelaskan salah satu amal yang Anda harus lakukan atau dianjurkan lakukan adalah i'tikaf. Tetapi karena kita masa pandemi kita akan menggantikan dengan ibadah di rumah. Tapi kita tidak namakan i'tikaf, karena i'tikaf hanya di masjid saja. As-Sa'di berkata, berbagai hadis yang mutawatir membicarakan tentang keutamaan Lailatul Qadar dan dijelaskan bahwa malam tersebut terdapat di bulan Ramadan. Malam tersebut terdapat di 10 hari terakhir terkhususkan pada malam-malam ganjil. Malam penuh kemuliaan itu tetap terus ada setiap tahunnya hingga hari kiamat. Karena kemuliaan malam tersebut, Nabi SAW melakukan i'tikaf dan memperbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan. Dengan melakukan hal tersebut, beliau berharap bisa menjumpai Lailatul Qadar. Itu tadi gambaran daripada tafsir 5 ayat surah Al-Qadr. Keutamaan yang diberikan di beberapa tempat kalau kita beribadah, kayak kasus kita ibadah di Masjid Haram Mekah 100.000 kali lipat, pahala sholatnya Masjid Nabawi 1.000 misalnya. Ya. Dan juga adanya Lailatul Qadar. Dan makna teman-teman sekalian lebih baik daripada 1000 bulan, artinya 1000 bulan itu kalau kita hitung kurang lebih tepatnya 84 tahun plus 3 bulan. Artinya sama ibadah apapun yang kita kerjakan di waktu itu dengan 83 tahun plus 4 bulan. Contoh, teman-teman mengatakan subhanallah, pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan subhanallah diucapkan selama 83 tahun plus 4 bulan atau 1000 bulan. Dia mengatakan astagfirullah sama dengan astagfirullah selama 1000 bulan. Dia sedekah, ya, misalnya dengan sebagian hartanya, maka dia sama dengan bersedekah misalnya 1 juta rupiah. Sama dengan dia bersedekah 1 juta rupiah itu selama 83 tahun plus 4 bulan. Dia membuka puasakan orang, dia bakti sama orang tua, dia jenguk orang sakit. Apa saja, dia membantu orang susah, menghilangkan kesedihannya, bisa menghiburnya.
dan segala macam hal yang dia kerjakan, kalau di Lailatul Qadar, maka semuanya tentu akan dilipat gandakan sama dengan 1000 bulan. Anda bisa bayangkan itu. Sebagian ulama mengatakan, malam itu mulai diambil atau terhitung dari awal malam datang, yaitu habis maghrib. Karena sudah mulai gelap, biasanya orang sudah membahasakan malam. Begitu juga sampai dia pagi hari, berarti memang betul-betul sampai subuh, gitu kan. Dan itu waktu yang sangat lama. Berarti Anda, insya Allah, biidznillah, kita berharap pada saat membuka puasakan orang, berarti Anda sudah dapat pahala itu. Insya Allah, kita berharap itu. Anda kalau ya membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, apa saja amal yang kita kerjakan, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini luar biasa. Dia hanya terjadi setahun sekali. Baik, Ustaz, apakah saya boleh kalau begitu fokus ibadah di malam-malam ganjilnya saja? Jawaban kami tidak tentunya. Kenapa tidak, Ustaz? Kan malam Lailatul Qadar hanya terjadi di malam-malam ganjil. Ya, karena bisa saja perhitungan manusia bisa luput. Bisa saja justru yang Anda anggap itu ganjil ternyata genap. Saya sendiri kemarin hampir luput. Saya mengingat kalau itu adalah malam 21, teman-teman sekalian. Saya bahkan sempat berpikir itu adalah malam 20. Ternyata sudah puasa yang ke-20, malamnya sudah 21. Ada seorang sahabat dekat saya, Dr. Yusuf Bahuth, hafizahullah, beliau salah satu dosen di Ummul Qura, di bagian tafsir ya. Beliau mengirimkan kepada saya itu. Datanya malam hari ini, hari Rabu, akan masuk malam ke-21 dan itu akan masuk Lailatul Qadar. Subhanallah, saya baca itu terus saya teringat, oh iya sudah malam 21. Ya. Maka kita dianjurkan memperbanyak bacaan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan gitu. Dan itu kita dianjurkan ucapkan, nanti akan kita sebutkan termasuk dalam amal-amalan yang dianjurkan untuk diucapkan. Jadi teman-teman sekalian, memang ini sangat mahal dan kebetulan alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita mendapatkan. Kita sekarang berada di 10 terakhir Ramadan. Dimanapun Anda berada di muka bumi ini, ya setahu saya ya, pada tahun ini hampir semuanya sama mulai berpuasanya. Ya, insya Allah. Maka mudah-mudahan juga secara bersamaan. Karena kalau ada yang baru puasa 22 misalnya, berarti dia malam 23, yang satunya sudah malam 24, atau puasa 24 berarti sudah malam 25. Maaf, dia ada yang berpuasa 22, malamnya 23, ada yang berpuasa hari ke-23 berarti malam 24. Ini yang mana Lailatul Qadarnya, gitu kan? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi bifadlillah azza wajalla ini malah terjadi hampir serentak, gitu kan? Oleh karena itu, Nabi SAW fokus mengejar Lailatul Qadar dengan cara mengikat diri selama 10 hari berturut-turut tidak terkecuali, itu dengan ibadah. Mengikat diri di masjid dengan i'tikaf, ya. Demi untuk mengejar Lailatul Qadar. Karena dengan kita fokus ke 10 hari itu, maka dipastikan mau genap, mau ganjil, kita akan coba fokus beribadah. Maka insya Allah kita pasti akan mendapatkannya dengan izin Allah SWT. Dibandingkan dengan Anda hanya nebak-nebak. Ya, saya pernah ada di satu kota, dan ternyata subhanallah di kota itu, tiba-tiba saja saya lihat di habis sholat tarawih di malam 27, orang-orang pada bagi-bagi makanan segala macam gitu. Lalu mereka mengatakan, sudah Lailatul Qadar. Padahal mungkin sebelumnya mereka malas beribadah. Mudah-mudahan kita berharap Allah karunia kepada mereka, tapi masalahnya adalah bisa saja luput dari mereka. Mungkin di malam 23 terjadi, mungkin di malam 25. Kan begitu. Jadi harusnya kita fokus 10 hari tersebut. Baik, kita akan masuk teman-teman lebih dalam tentang amalan-amalan apa yang dikerjakan pada saat Lailatul Qadar. Ini penting sekali, ya. Yang paling ditekankan sekali adalah Anda sholat malam. Apakah itu tarawih atau Anda kerjakan tahajudnya. Apa bedanya Ustaz tarawih sama tahajud? Beda dari sisi istilah dan juga waktunya. Tarawih santai, dimulai dari setelah Ba'diyah Isya sampai Masya Allah, terserah kita mau selesaikan jam berapa, tergantung kadar ayat yang kita baca. Tahajud dikerjakan di sepertiga malam ataupun sudah lewat pertengahan malam, gitu kan. Walaupun sama-sama qiyamul lail. Tapi dari dua ini Anda jangan keluput salah satunya. Baik itu sholat tarawihnya ataupun sholat tahajudnya. Bagaimana Ustaz kalau saya mau gabungkan keduanya? Boleh. Makanya di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah kan melakukan itu. Mereka ada sholat tarawih, hanya saja di 10 terakhir Ramadan, kayak mulai tadi malam, di malam ganjil itu,
itu mereka sudah tidak lagi mengerjakan witir di sholat tarawih. Jadi cuma tarawih 20 rakaat, kemudian mereka tidak witir. Nanti sekitar jam 12 malam atau setengah 1 malam, mereka baru mengerjakan qiyamul lail lagi dengan witir. Jadi kurang lebih jam setengah 1. Mereka kerjakan kadang-kadang 11 rakaat sampai 13 rakaat. Seperti itulah. Dan ini teman-teman kalau mau dapat keutamaannya, terutama dengan pembersihan dosa-dosa seluruhnya tidak terkecuali, Anda harus penuhi syaratnya 2. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadits Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan di Lailatul Qadar lebih ditekankan lagi, karena kata Nabi SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahalanya, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Sebagian ulama menghubungkan antara seseorang mendapatkan Lailatul Qadar dengan niat ikhlasnya. Kapan dari awal dia berharap sekali Allah berikan Lailatul Qadar, maka Allah akan mudahkan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, aku sangat menunggu Lailatul Qadar, dan suatu waktu aku lagi tertidur di malam ganjil, dan kebetulan atap rumahku terdiri dari pelapa-pelapa kurma, jadi ada celah-celahnya gitu kan. Dan pada saat aku lagi tidur, ada cahaya bulan yang sangat terang menerpa wajahku, dan aku pun melihat ke lubang dan aku lihat bulan sangat terang. Maka aku pun bangun untuk mengerjakan sholat malam, dan aku yakin itu adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan sahabat untuk mencarinya. Beliau membangunkan keluarganya pada malam 10 terakhir dengan harapan mendapat malam Lailatul Qadar. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ubadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ibtigha'aha thumma waqa'at lahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Ini hadis mulia sekali. Sayangnya jarang disampaikan gitu ya. Kebanyakan hadis tadi yang sudah kita baca awal. Hadis ini bunyinya, barang siapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini luar biasa. Satu malam ini mulia benar. Jadi dosa-dosa belum kita kerjakannya sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Imam An-Nasai meriwayatkan seperti itu. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, sanadnya sesuai dengan syarat sahih. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama kita bacakan itu, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, dibersihkan dosa yang telah lalu. Yang lalu saja yang telah dilakukan. Kalau ini tidak, hadis ini sahih juga. Siapa yang mengejar Lailatul Qadar, sengaja memang mau target nih. Kayak sekarang kita bahas ini kan mengejar Lailatul Qadar, itu tujuannya. Jadi hadis ini tujuan, ini adalah sebab judul, gitu kan. Barang siapa yang mengejar Lailatul Qadar dan betul-betul mendapatkannya, maka ia benar-benar diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Telah dinukil dari kaum salaf, dari kalangan sahabat dan tabi'in, bahwasanya mereka mandi dan memakai minyak wangi pada 10 malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar, malam yang telah dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Jadi mereka bahkan sampai pada tingkat mengemas malam itu dengan baik, pakai baju yang paling bagus, baju baru, minyak wangi terbaik hanya untuk menyambut Lailatul Qadar, supaya mereka menghadap kepada Allah SWT dalam kondisi sempurna. Seperti itulah. Jadi orang-orang yang suka nyanyiakan waktunya, umurnya, kejar apa yang terluput dalam hidupmu dengan Lailatul Qadar. Ya. Sebab malam ini adalah pengganti umur. Belum tentu umur kita sampai 1000 bulan, dan insya Allah mudah-mudahan lebih dari itu. Tetapi permasalahannya, banyak orang yang tidak sampai ke situ. Memang umurnya sudah dipatok oleh Nabi SAW antara 60 sampai 70, ataupun lebih sangat sedikit. Maka dia seperti pengganti umur kita semuanya dengan beramal saleh pada saat itu. Taubat pun seperti taubat 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan pada malam itu, niscaya mereka manusia yang paling rugi. Dan malam ini sekali lagi berjalan atau datang di 10 akhir Ramadan, dan lebih banyak terjadi di malam-malam ganjil berdasarkan hadis, dan sering kali terjadi di malam 27. Tapi tidak harus dipatok di situ ya. Berdasarkan riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, demi Allah sungguh aku mengetahui datangnya malam itu, yaitu pada malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menghidupkannya, tepatnya pada malam ke-27. Sampai-sampai Ubay radhiyallahu anhu bersumpah untuk hal itu. Beliau berkata, aku dapat mengenalnya melalui tanda-tanda dan alamat yang diberitakan Rasulullah SAW kepada kami, yaitu matahari terbit tanpa cahaya yang menyilaukan pada pagi harinya.
Jadi ini Ubay bin Ka'ab kata sebagian ulama kemungkinan coba menjelaskan ya, tentang kondisi beliau pada saat itu. Jadi beliau memang disuruh Nabi SAW untuk mengerjakan ibadah dengan para sahabat Nabi pas malam 27. Maka beliau berpatokan itu adalah malam Lailatul Qadar. Walaupun secara umum pendapat ulama mengatakan berputar di seluruh malam-malam ganjil. Itu amalan yang pertama yaitu sholat. Memperbanyak sholat, ya, terutama sholat malam. Bahkan tadi dianjurkan agar bisa mandi khusus untuk malam itu dan memakai wangi-wangian serta baju terbaik. Yang kedua, kita banyak mengucapkan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada istrinya yang dicintai kekasih Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan aku baca bila bertepatan pada malam itu, Lailatul Qadar? Maka kata Nabi SAW, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan menyukai orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku. Ampunilah aku. Ya. Jadi termasuk adalah hal yang luar biasa. Ya. Bagaimana ucapan ini adalah ucapan yang memberikan makna yang sangat dalam kalau seseorang itu berusaha tentunya semaksimal mungkin agar dia bisa mendapatkan pengampunan. Karena sekali Anda mohon ampun kepada Allah SWT pada malam itu, seakan-akan Anda memohon ampun kepada Allah dari sisi pahala dan juga ijabahnya 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Dan ini termasuk dalam doa-doa yang baik teman-teman dan zikir. Ini juga termasuk amalan yang harusnya selalu dijaga. Ya. Apalagi kalau Anda mengejarnya di sepertiga malam terakhir ya. 3 atau 2-3 jam, 4 jam lah sebelum subuh. Anda fokus di situ. Maka insya Allah memperbanyak istighfar untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan dalam ayat dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Mereka selalu beristighfar di waktu-waktu sahur atau waktu menjelang subuh. Doa mustajab karena sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Ya, kemudian juga minta agar diberikan takdir baik, ya, kebaikan-kebaikan semua karena memang pada malam itu semua perkara ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga teman-teman yang Anda lakukan adalah i'tikaf. Ya, i'tikaf. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, untuk apa bahas i'tikaf? Karena kita sekarang pandemi, nggak bisa ke masjid. Ya kan hukum ini berlaku sampai hari kiamat. Pandemi akan berlalu insya Allah. Tetapi permasalahannya adalah sekarang, ada hukum syar'i yang harus kita tahu. Untuk mengejar Lailatul Qadar, maka Nabi SAW melakukan perbuatan ini. Yaitu beriktikaf. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat Bukhari, Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Iktikaf adalah sebuah ibadah yang terkumpul padanya berbagai jenis ibadah lainnya, berupa tilawah Al-Quran, sholat, zikir, dan doa, dan semua dikerjakan di masjid. Orang yang belum pernah iktikaf menggambarkannya sebagai ibadah yang berat dan sulit. Padahal iktikaf sangatlah mudah bagi orang-orang yang memang mengikhlaskan niatnya dan memang ingin mengejar rahmat Tuhannya. Iktikaf ini sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan. Bagi laki-laki dan bagi perempuan, ditekankan untuk menghindari tapi dibolehkan hukumnya. Lebih baik mereka fokus di rumah. Karena ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna beriktikaf setelah wafatnya Nabi SAW. Tapi selama ada suami mereka, maka mereka justru di rumah. Dan Nabi SAW pada saat itu beriktikaf di masjid. Dan beliau selalu lakukan iktikaf ini 10 hari terakhir di akhir Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan di tahun terakhir beliau hidup, beliau kerjakan selama 20 hari. Iktikaf sendiri dari segi etimologi adalah menetapi sesuatu dan mengikat diri kepadanya. Sementara secara terminologi adalah menetapi masjid dan berdiri di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berarti dari definisi ini rumah nggak masuk. Ya. Rumah nggak bisa kita katakan saya beriktikaf di rumah. Kan sekarang pandemi nggak bisa. Nah, ini hanya berlaku di masjid. Tetapi insya Allah, bila Anda memang sudah biasa melakukannya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sudah masyhur, atau kama qala Nabi SAW, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, maka akan dicatatkan baginya pahala lengkap pada saat dia punya udzur. Gitu kan? Jadi insya Allah Anda akan diberikan pahala iktikaf walaupun Anda tidak beriktikaf di tahun ini ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan beberapa hikmah iktikaf itu sendiri. Kelurusan hati dalam perjalanannya menuju Allah, kata beliau, sangat bergantung kepada kuat tidaknya hati itu berkonsentrasi mengingat Allah SWT dan merapikan kekusutan hati serta menghadapkannya secara total kepada Allah SWT. Sebab kekusutan hati hanya dapat dirapikan dengan menghadapkan secara total kepada Allah.
Perlu diketahui bahwasanya makan dan minum yang berlebihan, kepenatan jiwa dalam berinteraksi sosial, terlalu banyak berbicara dan tidak tidur akan menambah kekusutan hati, maksudnya kurang tidur ya. Bahkan dapat mencerai-beraikannya dan menghambat perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala atau melemahkan langkahnya. Maka konsekuensi rahmat Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa atas mereka untuk menghilangkan kebiasaan makan dan minum secara berlebihan ya, serta membersihkan hati dari noda-noda syahwat dan menghalangi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf hanya akan membersihkan hati dan akan membuat kita terpaut dan terikat dengan rumah Allah yang biasanya sangat jarang didatangi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang i'tikaf dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim an tahhira baitiya lit-ta'ifin an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku. Allah SWT berfirman kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, bersihkanlah rumahku Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, mengikat diri di masjid, yang ruku dan juga yang sujud. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Abu Hurairah berkata, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa beriktikaf selama 10 hari pada setiap bulan Ramadan. Jadi masuk mulai dari puasa 19 berarti malam 20, terus sampai subuh Idul Fitri. Makanya dianjurkan juga oleh para ulama agar melakukan i'tikaf di masjid yang jami', yang ada Jumatnya, ada sholat Idnya. Ya. Tapi kalau Anda cuma bisa melakukannya hanya sampai malam Lebaran, atau Anda cuma bisa melakukannya beberapa hari saja, ya, maka itu juga masuk dalam istilah i'tikaf, tapi tentu beda kadar pahalanya. Dan di tahun atau pada tahun di mana beliau wafat, maka beliau beriktikaf selama 20 hari. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Manakala selesai sholat subuh, beliau segera memasuki tempat i'tikafnya. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan teman-teman sekalian, tentu i'tikaf tidak harus dipaksakan karena dia hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi misal kalau seseorang memang tidak bisa tinggal di masjid, kayak kasus sekarang juga termasuk kita pandemi, walaupun Anda belum pernah i'tikaf, sekarang sudah dengar, oh ternyata punya keutamaan banyak sekali i'tikaf, saya juga mau i'tikaf misalnya. Anda sudah niatkan begitu, insya Allah dicatatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatatkan pahala. Jadi tidak usah khawatir. Ini itu. Walaupun kita tidak bisa i'tikaf di masjid sekarang, tapi hukum ini kan Anda pelajari supaya Anda bisa terapkan di tahun-tahun yang akan datang. Ya, seperti itulah kurang lebih. Pada saat i'tikaf, Anda sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, terutama sholat tadi. Ya, kemudian tilawah Al-Quran, membaca buku-buku ahli ilmu, halaqah majlis ilmu kalau ada yang dibuat oleh ulama di masjid yang kebetulan i'tikaf. Menjauhkan diri dari segala macam ya, perkataan sia-sia, mencela, mencaci maki, tontonan-tontonan yang tidak baik. Ya. Berdiam di tempat i'tikaf berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Nafi'. Ia berkata, Abdullah bin Umar menunjukkan kepadaku tempat yang dipakai Rasulullah SAW beriktikaf dalam masjid. Dan beliau tidak keluar sama sekali. Sampai pernah kedatangan istrinya saja, Sofia, lalu Nabi SAW temui di masjid. Nabi tidak pulang ke rumah. Nanti pada saat sudah mau pulang baru beliau antar untuk menjaga saja, atau berjaga-jaga keamanan. Habis itu beliau kembali lagi ke dalam masjid. Banyak juga orang i'tikaf semua menjadikan ajang untuk tidur aja terus. Jadi cuma pindah dari rumahnya ke masjid. Tapi di masjid tidak seperti itu, harusnya dia aktif. Istirahat boleh, tapi jangan sampai luput ya perbuatan-perbuatan kebaikan yang harus Anda lakukan dari zikir, dari berdoa, dari bertobat dan seterusnya. I'tikaf kalau Anda sedang i'tikaf bisa ada beberapa hal yang dibolehkan. Yang pertama, keluar dari tempat i'tikaf untuk suatu keperluan yang mendesak. Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tuntunan bagi orang yang i'tikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri penyelenggaraan jenazah, tidak menyentuh dan mendekati para istri, tidak keluar dari tempat i'tikaf kecuali untuk suatu keperluan mendesak. Hadis riwayat Abu Daud dan dikatakan oleh Ibnu Hajar para perawinya tidak bermasalah. Kalau darurat sekali, Anda tidak masalah keluar. Pernah juga Hasan Basri rahimahullah mengirim informasi kepada murid-muridnya untuk mendatangi seseorang yang sedang sakit. Jadi supaya jenguk dan hibur dia gitu. Rupanya ada satu muridnya, kalau tidak salah namanya, lupa juga nama muridnya Hasan Basri ini, di masjid, dia juga orang soleh. Hasan Basri titip supaya pergi jemput juga orang itu di masjid. Waktu mau dijemput, rupanya mereka bilang gitu. Atau dia bilang sama teman-temannya, saya lagi i'tikaf, gak mungkin saya tinggalkan, kalian aja yang pergi. Lalu Hasan Basri dengar, lalu dia bilang, sampaikan kepada orang itu, kalau menyelesaikan hajat seorang muslim lebih baik daripada sekian amal soleh yang kau kerjakan, termasuk i'tikaf itu. Maka dia pun keluar untuk memenuhi hajat saudaranya. Jadi ada berkata mendesak dia untuk mengejar juga pahala itu pun dia tidak berlama-lama, dia balik lagi.
Boleh makan, boleh minum, dan tidur dalam masjid dengan menjaga kebersihan tentunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara yang dibolehkan dengan orang lain untuk suatu keperluan, ngobrol-ngobrol tentang masa depan, tentang sesuatu, ya, diskusi. Selama bukan hal yang haram. Yang keempat, merapikan rambut, memotong kuku, membersihkan badan, mandi, kamar mandi boleh, pakai sabun, sampo segala macam. Mengenakan pakaian bagus dan memakai minyak wangi. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata saat Rasulullah SAW sedang i'tikaf di dalam masjid, beliau mengeluarkan kepalanya dari sela-sela kamar. Kemudian aku mencuci kepala beliau. Dalam riwayat lain, kemudian aku merapikan rambut beliau. Hadis Bukhari Muslim. Jadi dulu rumah Nabi SAW, rumah Aisyah, yang Aisyah tempati, rumah Nabi SAW tentunya, dengan masjid itu kayak satu tembok. Cuman ada pintu dan ada jendela, ya, di mana Nabi SAW bisa keluar masuk di situ. Maka waktu lagi i'tikaf, Nabi SAW sandar ke tembok itu, kemudian memasukkan kepalanya ke dalam rumah alaihissalatu wassalam. Lalu Aisyah mencuci rambut beliau, membersihkannya. Nah, riwayat lain menyisir rambutnya. Berarti kan memang tetap harus menjaga kebersihan. Kemudian sebagian ulama juga menyebutkan tentang perkara-perkara yang dimakruhkan bagi orang i'tikaf, yaitu jual beli. Tapi tidak haram di sini. Asal dia jangan di dalam kotak masjid yang dipakai sholat, tapi mungkin di terasnya. Ya. Kemudian berbicara yang mendatangkan dosa, dan juga diam dan tidak berbicara sama sekali. Dengan meyakini bahwasanya diam itu ibadah. Nah ini keliru. Tapi aja dia ngomong, ngobrol segala macam beraktivitas seperti biasa. Jadi orang i'tikaf juga bukan penjara, tapi tempat untuk dia menikmati hidupnya tapi dalam kebaikan gitu. Nah, ini tentu saya ambil dari buku Risalah Puasa Nabi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dan Syekh Abdullah Saleh ya. Nah, ini buku ini saya bedah atau saya ambil khusus masalah i'tikafnya. Itu sudah disebutkan di halaman 33 tentang masalah jual beli ya, yang dianggap makruh di sini ditulis oleh atau dinukil dari para ulama. Kemudian perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf juga ada. Yang pertama, keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan, sekalipun hanya sekali, dianggap i'tikafnya batal. Kalau dia masuk lagi berarti dia kayak i'tikaf baru gitu. Yang kedua, bersetubuh. Kalau dia pulang ke rumahnya dia biologis sama istrinya, maka dianggap batal i'tikafnya. Yang ketiga, gila dan mabuk. Yang keempat, haid dan nifas bagi kaum wanita kalaupun dia i'tikaf, disebabkan hilangnya syarat bersuci, maka dia harus keluar dari masjid. Yang kelima, murtad. Ya. Ini berarti sudah tidak ada lagi i'tikaf bagi dia. Kalau waktu memasuki i'tikaf dan waktu keluar, bila seseorang memasuki masjid dan berniat untuk takarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah terhitung beriktikaf hingga keluar dari masjid. Apabila ia meniatkan beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, hendaklah ia memasuki tempat i'tikaf sebelum matahari terbenam menjelang malam ke-21. Ya. Tadi saya keliru, saya luruskan. Tadi saya sempat bilang puasa ke-19 malam ke-20 ya. Tapi di sini disebutkan puasa ke-20 berarti malam ke-21, berarti kemarin ya. Dan meninggalkan tempat i'tikaf pada hari terakhir bulan Ramadan setelah matahari terbenam di malam lebarannya. Tapi ada juga yang mengatakan keluarnya di Idul Fitri itu lebih afdal. Jadi dia pagi hari habis subuh Idul Fitri atau sebelum subuh dia sudah mandi, dia sudah pakai baju bersih, subuh lalu dia tunggu sampai sholat Idul Fitri kemudian baru dia pulang. Ada beberapa catatan penting yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, bagi membatalkan i'tikaf sunnah yang telah ia lakukan, hendaklah menggantinya pada hari lain berdasarkan amalan Rasulullah SAW yang mengganti i'tikaf bulan Ramadan pada bulan Syawal, sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits Aisyah baru lalu ya, atau baru tadi sudah disebutkan. Sementara bagi yang membatalkan nazar i'tikaf yang tengah dilakukannya, maka ia wajib menggantinya. Jadi kalau dia i'tikaf sunnah, maka sunnah juga dia menggantikan di bulan lain. Kalau itu adalah nazar, misalnya kalau saya sembuh penyakit saya mau ya i'tikaf di masjid 3 hari, maka ini dia harus melakukan. Kalau dia tidak bisa, dia masih sakit misalnya, maka dia wajib melakukan di hari lain. Tapi kalau sunnah, maka sunnah juga dikerjakan atau digantikan di hari lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum wanita boleh beriktikaf di dalam masjid jika terjaga dari fitnah dan diizinkan oleh suaminya, jika bersuami ya, orang tuanya, ayahnya kalau belum menikah. Jika ia beriktikaf tanpa izin suaminya, maka ia boleh diusir dari masjid tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Demikian dituturkan oleh An-Nawawi. Karena dia melanggar, dia nusyud, nggak boleh. Hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf bagi kaum lelaki juga berlaku bagi kaum wanita. Hanya saja i'tikaf kaum wanita otomatis batal jika mereka haid. Dan mereka boleh melanjutkannya jika sudah suci. Kalau masih pas 10 terakhir Ramadan ya. Hendaknya kaum wanita mengirai tempat i'tikafnya dengan kemah dan memilih tempat yang tidak dipakai untuk sholat bagi kaum pria. Selanjutnya yang ketiga, barang siapa yang bernadar beriktikaf di Masjidil Haram, Mekah, ia tidak boleh menunaikannya di masjid lain. Kalau misalnya dia nadar, dia mengatakan, saya kalau sembuh dari penyakit, saya mau i'tikaf 2 hari di Masjid Haram Mekah. Lalu sembuh betul, dia nggak boleh ganti masjid lain. Karena Masjid Haram lebih mulia daripada masjid yang lain, tidak bisa diganti.
Jika ia bernazar beriktikaf di Masjid Nabawi, ia wajib menunaikannya di Masjid Nabawi atau boleh di Masjidil Haram. Kenapa? Karena Masjidil Haram lebih mulia daripada Masjid Nabawi. Maksudnya lebih banyak pahalanya. Jika ia bernazar beriktikaf di Masjid Aqsa, maka ia boleh menunaikannya di salah satu dari 3 masjid, Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa utamanya lebih di bawah lagi dari 2 masjid tadi. Sementara bagi yang bernazar beriktikaf di selain 3 masjid tersebut dan tidak menentukan masjid tertentu, ia boleh menunaikannya di masjid mana saja. Tapi ini nazar ya, karena nazar kan hukumnya wajib ditunaikan. Misalnya tadi saya kasih contoh, kalau saya sembuh penyakit, saya akan iktikaf 2 hari di masjid ini dan itu. Misalnya. Sebab Allah SWT tidak menjadikan tempat tertentu untuk melakukan ibadah dan juga semua masjid sama saja keutamanya kecuali 3 masjid tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengatakan saja kalau saya sembuh, saya mau iktikaf di masjid 3 hari. Dia tidak sebutkan masjidnya, maka di sini masjid manapun boleh dilakukan. Kata Syekh Muhammad di sini, wahai saudaraku, segeralah menghidupkan sunnah Nabi ini dan memasyarakatkannya di tengah-tengah keluarga, kerabat dekat, saudara-saudara dan teman-temanmu, serta di tengah masyarakatmu. Semoga Allah SWT menuliskan pahala bagimu dan pahala bagi orang-orang yang mengamalkannya. Dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan olehnya dari Katsir bin Abdullah dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Harith, ketahuilah, ia bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus ku ketahui? Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di kana lahu minal ajri mithla man amila biha ghaira an yunqasa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan salah satu sunnahku yang telah diabaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Di sisi lain, beberapa faedah yang dapat dipetik dari sunnah iktikaf adalah pembinaan jiwa dan melatihnya dalam mengerjakan ketaatan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama secara khusus da'i. Tinggal 2 amal teman-teman sekalian saya ringkaskan. Umroh secara umum di bulan Ramadan besar sekali pahalanya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Atau sama dengan ibadah haji, maaf. Saya ulangi, pahala umrah di bulan Ramadan sama seperti haji. Dan dalam riwayat lain ditambah hajjatan ma'i, sama seperti menunaikan haji bersamaku. Tentu sekarang subhanallah masa pandemi lagi ditutup ya. Tapi kan ini baru sekarang. Saya pun setelah 45 tahun melalui hidup ini. Seingat saya dari saya balik mungkin ya, yang saya mulai kenal Masjidil Haram, setahu saya belum pernah ada halangan seperti ini. Ya, ini baru terjadi di masa kita lah istilahnya. Maka insya Allah tahun-tahun depan, Anda kalau bisa umroh cuma sekali seumur hidup, umrohnya di bulan Ramadan. Kalau bisa 2 kali setahun, maka satunya bulan Ramadan. Intinya kalau bisa berapa kali pun dalam setahun, Ramadan jangan sampai luput. Ya, usahakan ini. Terutama kalau kita hubungkan dengan bahasan kita di malam Lailatul Qadar atau di malam ganjil. Makanya kita temukan di malam 27 itu luar biasa penuhnya. Penuhnya luar biasa Masjidil Haram itu. Ya, luar biasa penuhnya. Mengalahkan haji bahkan. Gitu kan? Karena banyaknya orang yang mengenal atau mengejar Lailatul Qadar ini. Yang terakhir teman-teman sekarang yang kami tekankan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena ini memang baca Al-Quran mungkin kita sudah tahu semuanya. Tapi sayangnya masih sangat sedikit orang yang memikirkannya. Al-Quran teman-teman sekalian bukan karangan seseorang. Tetapi dia adalah kalamullah. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Lailatul Qadar malam turunnya Al-Quran. Ini poin yang sangat penting. Kita semua dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, mengkhatamnya. Di antara salafus soleh ada yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai membaca, mempelajari dan mentadaburinya. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam memperdengarkan Al-Quran setiap malam kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi 30 kali khatam kalau 30 hari. Allah musta'an atas kekurangan kita. Semoga Allah mudahkan kita seperti beliau. Di antara salafus soleh ada yang mengkhatam Al-Quran dalam sholat tarawih tiap 3 malam sekali. Ada yang mengkhatam tiap 7 malam sekali. Ya. Dan ada yang mengkhatamnya setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan Imam Syafi'i mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar sholat pada bulan Ramadan. 60 kali, ya, berarti dalam satu hari 2 kali khatam. Gitu kan. Karena Al-Quran itu sekitar 6.229 ayat. Kurang lebih seperti itu ya. Maka kalau Anda membacanya, targetnya adalah menyelesaikan 6.000 ya, tadi 229 ayat dalam berapa jam misalnya, maka Anda bisa membaca seperti Imam Syafi'i sehari 2 kali. Atau seperti Utsman bin Affan sehari sekali gitu kan. Sementara Al-Aswad juga mengkhatamnya selama sebanyak 2 hari sekali. Ya. Ibnu Rajab menjelaskan, ada sebuah hadis yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, siapa yang mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari maka dia tidak memahaminya. Kata beliau, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari tertuju bagi orang yang membiasakannya. Selalu saja dia tiap hari kerjakan itu. Ya.
Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhusus lagi pada malam-malam yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar, atau di tempat-tempat yang utama seperti Mekah, bagi yang selain warga Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran, supaya mendapat keutamaan pada waktu dan tempat tersebut. Nah, ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan juga ulama-ulama lainnya. Nah, ini sangat ditekankan. Dalam membaca Al-Quran, teman-teman dianjurkan untuk menangis. Anda tentu bisa menangis kalau Anda memahami maknanya. Makanya baca, sekarang Alhamdulillah di zaman kita aplikasi Al-Quran dengan terjemahannya gitu kan. Karena disebutkan dalam hadis ya, Bukhari bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Anu bacakanlah Al-Quran untukku." Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aku bacakan untuk Anda sementara ayat ini. Al-Quran turun kepada Anda." Kata Nabi SAW, "Aku ingin dengar dari orang lain." Maka Abdullah bin Mas'ud pun membaca surah An-Nisa sampai dia mengatakan dari awal An-Nisa sampai tiba di ayat 41 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana hai Muhammad ya, orang-orang kafir itu apabila kami mendatangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Maka Nabi SAW mengatakan kepadaku, kata Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup sampai situ kau baca. Aku pun menoleh ke arah beliau, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Takala turun firman Allah SWT dalam surah An-Najm ayat 59 sampai 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun." Maka apakah kalian merasa heran terhadap pemberitaan ini tentang hari kiamat, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang surga dan neraka, tentang kematian, tentang alam barzah, tentang nabi-nabi sebelum kita dalam Al-Qur'an. Apakah kalian merasa heran dengan informasi itu? Dan kalian menertawakan dan tidak menangis? Ahlus Suffah, orang-orang yang hidup di belakang rumah Nabi SAW, Sufa itu bisa menampung kurang lebih 300 orang sahabat yang ingin belajar kepada Nabi SAW pada saat itu. Menangis hingga tetesan air mata membasahi pipi mereka pada saat membaca ayat ini. Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah SAW, beliau tersentuh dan ikut menangis bersama mereka. Melihat hal itu kami pun menangis, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La yalijun nara man baka min khasyatillah." Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Mungkin teman-teman bilang, bagaimana caranya saya mau menangis? Ya, sementara saya belum pernah merasakan tangisan untuk Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, menangislah kalau kalian baca Quran. Atau paksakan atau buatlah kalian menangis. Nah, beberapa ulama sebagai berikut teman-teman menyimpulkan bahwasanya Anda bisa menangis dengan cara yang paling alami, ya, natural sekali adalah Anda terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dengan mendekatkan diri kepada Allah itu hati kita jadi lebih peka. Termasuk misalnya banyak membaca Al-Quran. Orang yang bisa menangis alami ini kalau dia sering baca Al-Quran, rutin khatam, ulangi lagi khatam, ulangi, apalagi ngerti artinya, maka mereka akan tersentuh. Anda biasa lihat kan bagaimana Imam Masjid Haram, Masjid Nabawi menangis pada saat mereka tilawahkan Al-Quran di bulan Ramadan seperti ini. Yang kedua adalah Anda mengerti artinya saja dengan mentadabburinya. Tapi ini memang Anda betul-betul ikhlas membacanya, maka Anda bisa menangis tentunya. Tapi kalau Anda cuma baca dengan seperti orang terburu-buru, tidak jelas apa yang dibaca. Sementara kita disuruh warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan Al-Quran itu pelan-pelan. Qul a'udzu birabbin nas, berhenti. Malikin nas, berhenti. Ilahin nas, berhenti. Seperti itulah kita berikan haknya semua. Semoga teman-teman sekalian kita termasuk orang yang diberikan taufiknya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, maaf teman-teman, di Jerman saya tidak bisa lanjutkan karena tinggal 4 menit lagi kita berbuka puasa di Jakarta. Teman-teman juga yang mengikuti live kita akan berbuka puasa. Saya pun begitu, kita akan siap-siap dengan tim insya Allah. Jadi untuk itu saya mengundurkan diri dan saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah partisipasi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di acara kita nanti malam. Anda bertanya, kami menjawab kurang lebih jam 20.00. Begitu saja teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.